Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Wow, sudah episode ke-100. Mimin ucapkan terima kasih berkat teman-teman semua. Channel ini bisa sampai sejauh ini karena dukungan kalian. Mimin jadi semangat untuk update sampai ke episode 100. Mimin sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan hati teman-teman juga dibalas oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai ke cerita. Bab 100. Aluna yang melihat perbuatan adiknya tentu kaget, tapi berbeda dengan Alika yang terlihat santai menyeberang menuju sang kakak. "Dia siapa? Kenapa kamu dorong dia ke got?" tanya Aluna penasaran. "Cewek sampah itu yang nyebari berita hoax soal Mas Safik. Padahal kemarin udah aku jambak terus. Dapat bonus tendangan maut, tapi dia masih belum kapok," papar Alika. Mata Aluna membulat sempurna. "Ya ampun, ternyata dia dalangnya. Kalau kamu kasih tahu, kita tenggelamkan sama-sama. Biar dia cium bau busuk got itu. Busuknya sama kayak dia," balas Aluna. "Udah ah, gak usah dipeduliin. Ayo kakak, mau jajan apa?" Alika menarik tangan Aluna agar tidak melihat Niken yang masih berteriak minta tolong. Tapi jelas tidak ada yang mau menolong karena tempat itu begitu bau menyengat. Saat Alika dan Aluna sibuk memilih jajanan, seorang bapak yang bekerja untuk membersihkan parit datang dan membantu Niken berdiri. Orang-orang lain sibuk merekam kejadian itu. Beruntung Alika membawa masker. Ia tadi sempat menutupi wajahnya agar tidak malu saat viral. Bisa-bisa Safik marah jika tahu apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Kakak beradik itu di jalan dengan santai, tanpa menyadari Niken mengikuti mereka dengan kondisi tubuh yang kotor dan bau. "Berhenti lo!" teriak Niken. Langkah Alika terhenti. Ia langsung berbalik menatap Niken yang berjalan dengan langkah terseok. Mungkin kakinya terluka. "Apalagi lo? Belum puas nyebur ke got?" cibir Alika. Niken kini sudah tidak berbentuk lagi, karena dari leher ke bawah sudah penuh lumpur. "Gue mau kasih lo pelajaran. Enak aja bikin gue nyebur ke got," sunggut Niken. Alika berjalan mundur sambil bicara. "Oh silakan, lo mau apa? Mau nampar gue? Atau balas tendangan gue kemarin?" ledek Alika. "Udah kita pergi aja, biarin dia. Lihat banyak yang videoin tahu," Aluna memperingatih. "Biarin, biar viral sekalian si babi gila itu," seru Alika masih berjalan mundur. "Babi?" sahut Aluna. "Iya, dia kan kayak babi, mainnya di lumpur." Alika tertawa keras. Mata Alika melirik tempat pemandian motor di sebelahnya. Kebetulan orang itu sedang memandikan motor. Dengan cepat Alika merebutnya. "Bang, pinjam bentar," seru Alika. Secepat kilat Alika menyemprot tubuh Niken dengan air yang keluar cukup kencang itu, hingga membuat Niken jantung tersungkur karena tidak siap dengan serangan mendadak. "Harusnya bilang makasih, gue udah bantuin bersihin badan lo." Niken ingin muntah saat lumpur itu masuk ke dalam mulutnya, karena semprotan air itu begitu kencang. "Rasain lo pelakor," teriak Alika. "Hah? Pelakor?" Orang yang menonton ikut menyoraki Niken. Sebentar lagi Niken akan viral. Secara tidak langsung, Alika membalas perbuatan Niken. Setelah puas, Alika mengembalikan selang itu dan memberikan selembar uang 50. "Makasih ya bang." "Ayo kak." Alika menarik tangan Aluna dan berlari sambil tertawa. Puas melihat Niken dipermalukan. Soal Safik yang tahu, biar nanti itu menjadi urusan belakang.
Daripada Syafiq tahu dari video yang mungkin akan viral, lebih baik Alika memberitahunya sekarang. Mas, panggil Alika. Kenapa sayang? Tadi aku dorong Niken masuk ke got, ungkap Alika dengan suara pelan dan agak ragu. Mata Syafiq langsung membulat. Astagfirullah, kenapa kamu lakuin itu sayang? Mas kan udah bilang kalau marah gak boleh sampai nyakitin orang. Habisnya dia nyebelin banget sih, sungguh Alika. Kenapa kamu bisa ketemu dia? Tanya Syafiq. Dia sendiri kok yang datengin aku. Dia yang bikin gara-gara. Alika melipat tangannya kesal. Syafiq menghela napas berat. Nanti minta maaf ya, ujarnya. Apa? Aku minta maaf sama si babi gila itu? Nggak mau. Aku nggak salah kok, pekik Alika. Syafiq mengelus puncak kepala Alika dengan lembut. Sayang, bicaranya jangan kasar gitu dong. Dia mungkin salah karena bikin kamu marah, tapi kamu juga nggak bener kalau membalas dengan kasar. Sebelum dia minta maaf, aku nggak bakalan minta maaf duluan. Alika begitu keras kepala. Syafiq tidak memaksa. Untuk kali ini, ia akan membiarkan Alika karena wanita itu dalam kondisi marah. Lelaki itu mengecup kening Alika lalu beranjak masuk ke kamar mandi. Hidung Alika berkembang kempis karena marah. Bisa-bisanya ia disuruh minta maaf, padahal bukan dirinya yang salah. Pemikiran Syafiq dan Alika tentu berbeda. Alika merebahkan tubuhnya. Ia menyamping menatap Hana yang belum tertidur, sedangkan Safa bersama dengan Aluna di luar. Dek, masa Abi nyuruh Umi minta maaf sama pelakor? Siapa yang salah? Siapa yang minta maaf? Nyebelin banget kan? Hana menatap sang ibu dengan mata bulatnya, seolah ia benar-benar mendengarkan curahan hati ibunya. Abi kamu itu terlalu baik sih. Orang jahat kayak si Niken itu harusnya dibantai, bukan malah dikasih hati. Nanti dia makin ngelunjak gimana? Umi juga kan yang repot. Alika masih bicara sambil mengelus pipi Hana yang semakin berisi. Ma, Hana berceloteh, seolah membalas perkataan sang ibu. Bilang Umi nak, bukan mama, tapi UMI. Lika, panggil Aluna. Aluna segera bangkit dan membukakan pintu. Kayaknya Safa pup deh, dari tadi ngeden terus, ujar Aluna. Alika mengambil alih Safa dari sang kakak. Alika masih belum mengikuti permintaan Syafiq untuk meminta maaf pada Niken. Bahkan saat ini mereka sudah kembali ke rumahnya. Karena masih kesal, Alika irit bicara pada sang suami. Kalau kamu gak mau minta maaf, biar mas aja yang minta maaf, ujar Syafiq tiba-tiba. Lelaki itu langsung mencari kontak Niken untuk menghubunginya. Alika tidak menjawab, tapi matanya memperhatikan layar ponsel sang suami. Syafiq tidak main-main dengan ucapannya. Ia menghubungi Niken. Saat telepon itu tersambung, Alika dengan cepat merebut benda pipi itu dari tangan Syafiq. Halo, terdengar suara Niken dari ujung telepon saat Alika mengaktifkan pengeras suara. Alika menarik napas panjang. Ini gue mau minta maaf. Terserah lu mau maafin atau enggak, yang penting gue udah minta maaf, ujarnya. Kerasukan apa lo minta maaf ke gue? Dari sana Niken tertawa mengejek. Syafiq menatap sang istri lalu menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan agar istrinya tidak bicara kasar. Pokoknya gue minta maaf. Syafiq mengambil alih benda pipi itu dari Alika. Maaf sebelumnya Bu Niken, jika Anda ingin menikah, Anda bisa cari lelaki lain yang lebih baik dari saya, dan yang jelas tidak memiliki istri. Saya minta Bu Niken untuk tidak lagi mengganggu istri saya dan rumah tangga kami.
Jangan menyusahkan diri Anda dengan melakukan hal yang sia-sia. Syafiq bicara lembut, namun syarat akan ketegasan. Sambungan telepon itu terputus secara sepihak. Bukan Syafiq, tapi Niken yang mematikannya dari sana. Syafiq menaruh ponselnya di atas nakas. Ia menarik Alika untuk duduk di sampingnya. Minta maaf gak bakal menjatuhkan harga diri kita, sayang. Mas bukan memihak pada Niken, tapi Mas gak mau ada orang yang menyimpan dendam atas apa yang pernah kamu lakukan. Dia terima atau tidak terima permintaan maaf kamu, yang terpenting kamu sudah minta maaf. Sekarang kamu mengerti maksud Mas? Ibu jari Syafiq mengelus lembut pipi sang istri. Alika mengangguk. Ternyata pemikiran aku dangkal banget ya. Jadi jangan pernah belajar dan jangan pernah capek belajar biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Kebanyakan orang memang gengsi untuk meminta maaf. Padahal lebih dulu meminta maaf tidak akan menjatuhkan harga diri seperti apa yang Syafiq katakan. Ilmu Syafiq begitu luas. Itu kenapa ia lebih bisa menahan amarah dan tentunya bisa membimbing sang istri dengan sabar. Selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Di episode 100 ini Mimin sangat bersyukur. Mimin doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.